Di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika itu datang yaitu segerombolan jin dari arah depan. Segerombolan jin dari arah depan, jin yang beriman kepada Allah. Halo. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya dapat melaksanakan maghrib berjamaah. Mudah-mudahan kita semuanya itu mendapatkan lindungan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita ketahui bahwasanya manusia itu Allah ciptakan itu sebetulnya hanya untuk ibadah. Tugas manusia itu hanya ibadah. Wa ma khalaqtu, aku kata Allah tidak akan menciptakan al-jinna wal insa, jin dan manusia, illa liya'budun, kecuali hanya untuk ibadah kepada-Ku. Titik itu saja. Allah ciptakan jin dan manusia tugasnya sama, untuk ibadah. Pertanyaannya, kalau manusia ini ibadahnya ada sholat, ada puasa, ada ibadah haji, pergi haji itu, kalau jin macam mana? Apakah sama ibadahnya? Tetapi tidak heran kalau sekiranya guru kita Ustadz Jabar itu kalau sholat tahajud, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu terasa di belakang kita kayak ada yang ikut. Ketika kita membaca Al-Quran itu kayak terasa ada yang ikut. Kalau ada yang menjawab amin, itu kok tak ada. Itu namanya jin. Betul? Nah, kenapa demikian? Di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika itu datang yaitu segerombolan jin dari arah depan. Segerombolan jin dari arah depan, jin yang beriman kepada Allah. Halo. Jin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia langsung mendekat, membuat barisan kumpul macam ini, bulat macam ini. Cuma bezanya kalau kita kan renggang-renggang macam ini, kalau jin itu rapat-rapat, oh enggak? Saking banyaknya rapatnya kan. Kalau ini kan hanya 500 orang, jadi agak renggang-renggang gitu, agak jarak-jarak gitu. Kalau jin pada waktu itu ramai, penuh, saking penuhnya sampai ujung sana. Nggak ada tempat, ada jin yang duduk di atas kepala pundak Rasulullah SAW. Yang namanya jin tak punya akal, betul? Ya nggak punya akal, ya di mana aja, duduk di mana aja. Kata Rasul kan diberikan kemampuan yaitu boleh melihat, ya enggak? Rasul mengatakan jin yang duduk di atas pundak kepala Rasul, janganlah duduk di atas sini, coba cari tempat. Jadi jangan heran sekiranya kalau seandainya kita buat majelis ilmu seperti ini, majelis zikir, majelis sholawat, maka di situ ada malaikat, ada jin yang
dia ikut beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia ikut bersama kita. Dia mendekat yaitu kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara jin yang kafir, dia ketika mendengar bacaan apa, dia langsung yaitu lari ke dalam batu, ke dalam yaitu pokok, ke dalam air dan sebagainya. Karena panas. Makanya kalau ketika ada seseorang dia membaca Al-Quran, terus kemudian kita membaca Al-Quran, terus ada yang kepanasan, gak betah, dia mau lari, mungkin di dalamnya ada jinnya, jin kafirnya, karena dia merasa panas, itu kan, ya digoda. Nah, oleh karena itu kita alhamdulillah duduk di majelis ini, kan, justru hati kita merasa tenang, tenteram, ya. Nah, itu menandakan diri kita ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri kita ada rasa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya dengan setiap waktu kita yaitu bermajelis seperti ini, taklim, berdakwah, kita semuanya yaitu dapat melanjutkan tugas Rasulullah SAW, yaitu mubasyirina wa munzirin. Ini tugas Rasul. Mubasyirina yaitu memberikan kabar gembira, kabar baik, kabar bahagia bagi orang-orang yang dia bertakwa kepada Allah. Balasannya apa? Al-jannatu arduha samawati wal ardh, surga seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ada harapan, oh, nanti kita masuk surga, kan? Tapi wa in yarada dzalik, bagi orang yang dia kafir, kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Wa munzirin, berikan peringatan kepada orang-orang yang kufur, yang kafir, yang dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nanti ceramah sampai pukul berapa bayar? 9. Oh, ini kontraknya berapa ini? Sampai pukul 9 loh. Main-main saja. Tak boleh lah. Ya. Kepulang kontraknya Alima. Harusnya amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau tak tahu berapa Ya, ini kan agak apa? Ada gurauan, ya. Canda-canda biar supaya tak boring, gitu ya. Ya, jadi ada gitu ya. Dan tentunya kita semuanya harus menjaga akhlak, karena Rasulullah SAW diutus ke bumi ini, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, yaitu untuk menyempurnakan akhlak, membenahi akhlak. Di zaman yaitu dahulu sebelum Islam datang, orang meremehkan wanita, orang saling pukul, tendang, kaki salah sedikit tendang. Nah, itu akhlak yang tidak baik. Anak perempuan buruk, laki-laki, ya, ketika ada seorang raja, dia bermimpi ada seorang bayi laki-laki yang lahir yang nanti akan berkuasa. Seorang raja tersebut dia takut, sehingga mulai hari itu bayi yang laki-laki lahir di dunia suruh bunuh. Tapi dengan datangnya Islam rahmatan lil alamin, menghormati wanita, menghormati anak-anak, menghargai sesama, menghormati seorang lelaki, karena ada ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Seorang lelaki adalah pemimpin, yaitu perempuan. Tetapi dalam kepemimpinannya dia juga menghormati perempuan. Dan inilah akhlak Rasulullah SAW. Ketika ada orang yang kafir, walaupun dia kafir, tetapi dia yaitu tetap yaitu harus
dihormati. Abang Jebat mau kemana? Tidak saya ingin itu masalah. Oh iya, masak nasi biryani ya. Ah ya. Saya pikir lari udah gitu. Kepanasan, kok jadi jin kafir itu apa? Bawa pizza. Amin. Mau pegang pizza. Iya baik, amin. Insyaallah. Supaya canda-canda ya. Jadi dengan datangnya Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu memberikan akhlak yang terbaik, menghormati kepada sesama, hak yaitu pekerja ia tunaikan. Dan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita belajar, ketika kita menuntut ilmu, ketika kita berhadapan dengan orang tua, maka jaga lisan. Lisan ini kita gunakan untuk bahasa yang halus, jangan pakai bahasa yang kasar. Bahasa yang kasar, sedikit anjing lu, babi lu. Loh, biasa kan anak muda kan ya, emosi kan gitu. Anak muda, ya kan, dia yang belum insaf, belum hijrah. Kalau ini kan anak muda-muda yang hijrah. Jadi ketika emosi, astagfirullahaladzim. Nah itu kita kan udah hijrah kan, tapi yang belum hijrah itu kan, wah kriminal. Nggak boleh seperti itu. Ya. Jadi hafizul lisan harus menjaga lisan kita. Makanya salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung bagaimana cara kita menjaga lisan ini. Kalau lisan ini, kalau Tuan Guru Haji Awang, halo Awang, Tuan Guru ini, dia bicara, lisannya digunakan untuk baca Al-Quran, zikir, subhanallah, 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 sampai ngantuk-ngantuk. Ini ngantuk atau zikir? Hah? Ngantuk-ngantuk, ini ngantuk ini. Zikir itu ada tasbihnya itu. Nah itu kan. Nah, nanti selamat. Nanti ditanya satu persatu, kamu diberikan lisan itu untuk apa? Untuk apa ini? Untuk menyakitkan hati orang lain atau berzikir kepada Allah, bicara yang baik? Semuanya akan ditanya satu persatu. Muatamu juga muataku ini. Nanti kalau muatamu aja kan nanti kan juga bahasa agak kasar kan. Jadi muataku juga. Jadi muata kita bersama nanti kita akan dipertanggungjawabkan. Kamu diberikan mata ini untuk apa? Untuk melihat yang baik atau yang maksiat. Kau diberikan kaki, diberikan kedua kaki boleh berjalan. Engkau boleh yaitu menjalankan kakimu ke masjid untuk berdakwah jalan kaki, atau yaitu malah untuk ke tempat maksiat. Ditanya kan? Al-yauma, pada hari itu nakhtimu ala afwahihim, semuanya yaitu anggota badan kita, wa tukallimuna aydihim, tangannya, wa tashhadu arjuluhum, kakinya, memberikan kesaksian bima kami yang disebut terhadap yaitu apa-apa yang kau perbuat ketika waktu hidup. Tanya satu persatu. Kecuali satu yang nggak ditanya. Orang yang dia menjaga sholatnya, kalau sholatnya khusyuk, sholatnya bagus, sholatnya istiqomah, ajak rutin, sholatnya pokoknya top chair. Bahasa apanya top? Bahasa Melayunya apa? First class. Hah? Top class. Best pokoknya sholatnya. Nanti semuanya itu nggak ditanya. Karena Allah awal yuhasabu hiya sholah ya muslimin ya muslimat.
pertama kali amalan yang ditanya di yaumil kiamah nanti, dia as-sholat, tentang sholatnya. Fa in sholuhat, maka apabila sholat seorang hamba itu bagus, best, top chair, maka sholuhat sairu amal yang lainnya itu dianggap baik. Walaupun dulu kakimu itu kau gunakan untuk tendang orang, tapi karena kamu hijrah, kamu sholatnya baik, Allah nggak tanya. Walaupun ada khilaf-khilaf, Allah nggak tanya. Kalau seandainya sholatnya baik, bagus ditanya. Wa in yarahu ghairu dzalik, kalau sholatnya itu seorang dia tidak baik, jarang-jarang, kadang-kadang sholatnya seminggu sekali, sholat Jumat doang, sholat Jumat kadang-kadang setahun sekali, sholat hari raya Idul Fitri, hari raya aja sholat tuh. Yang lainnya tak sholat. Hari raya Idul Adha saja kan, waktu hari raya saja dia sholat, padahal tak puasa tak sholat. Ya ikut-ikutan. Tapi kalau seseorang dia nggak pernah sholat, nggak dijaga sholatnya, dia akan ditanya satu persatu tentang umurnya. Engkau diberikan umur 70 tahun, engkau umur 70 tahun itu digunakan untuk apa? Kebaikan, dakwah, atau maksiat? Berikan kaki, tangan, anggota badan, mulut, gunakan untuk apa ini lisan? Mencaci orang, menfitnah orang. Kau bilang babi, mak, kau tendang orang. Astagfirullahaladzim, kamu nanti semuanya akan ditanya satu persatu. Oleh karena itu kita jaga lisan, jaga akhlak ya. Kalau dulu nggak apa-apa, kalau yang dulu itu namanya dulu kan, dulu belum mengerti mungkin orang-orang yang bicaranya nggak baik itu dulu ya. Sekarang berhijrah ya, sekarang kan jelas. Ketika kita disakiti oleh orang lain, kalau kita boleh menahan diri kita, menahan emosi kita, kita tidak membalas, walaupun kita benar, tapi kita tidak membalas, maka mantaroka irodan, barang siapa yang meninggalkan pertelingkahan, pergaduhan, perdebatan, padahal kita itu difitnah, padahal kita itu dizalimi, tapi kita diam, tapi kita tidak membalas, maka banallahu baitan fi jannatil a'la, Allah akan bangunkan rumah di surga. Surga yang tertinggi, maknanya surga Firdaus. Surga yang tertinggi, maknanya surga Firdaus berarti ma'ahu, beserta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan? Surga Firdaus bersama para nabi dan rasul. Tapi kita ini orang biasa, bolehnya itu mendapatkan derajat yang tinggi, surga yang tinggi. Kalau mampu kita disakiti oleh orang lain, walaupun kita benar, kita tahan emosi, kita sabar, kita tidak membalasnya, atau malah kita baiknya mendoakan orang yang menzalimi kita, maka Allah berikan rumah di surga. Tidak hanya di surga, kadang di dunia Allah sudah berikan, yaitu kebaikan, rumah, boleh beli rumah, boleh beli tanah, terus. Mudah-mudahan dengan kita sedikit demi sedikit kita belajar setiap hari, kita yaitu berkumpul seperti ini, kita menambah ilmu, kita semakin baik akhlaknya, cara kita bicara, cara kita adab kita ya, baik kepada sesama, kepada kawan, kepada orang tua, kepada ustaz, kepada tuan guru ya. Jadi semakin baik, jangan sampai yaitu semakin baik. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan lindungan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.